merasa seperti ini, enggak, aku ditato Harley juga nggak mau. Saya ditato Harley juga nggak mau ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena saya bukan target market Harley Davidson. Ya, saya bukan orang potensial untuk brainstorm komunikasikan Harley Davidson. And that's okay. Ya, Harley Davidson punya komunitas sendiri. Harley Davidson punya pecintanya sendiri. Harley Davidson punya fansnya sendiri. Dan itu mungkin bukan saya, ya, tapi suami saya, ya. That's why saya ingat brand ini, karena dia beberapa kali selalu seeding saya dengan brand ini. That's why ini udah masuk. Ya, oke. Balik lagi. Harley Davidson. Nah, kalau teman-teman lihat dan saya pelajari, Harley Davidson ini sedang berusaha mengkomunikasikan sebuah core belief, yaitu kebebasan itu sangat mengembirakan. Jadi berangkat dari core belief bahwa freedom, kebebasan itu sangat menyenangkan, Harley Davidson ini membangun sebuah cerita brand story-nya di mana para pria-pria ini akan dengan bangga menggunakan produk mereka. This is one of the reason kenapa motornya mereka tuh very loud, ya, kenceng banget suara knalpotnya, ya, polusi suara deh kalau di jalan-jalan itu, karena mereka menganggap this is the freedom, ini satu kebebasan untuk mengekspresikan diri. That's why model-model motornya Harley Davidson itu punya beberapa model yang bisa disesuaikan oleh karakteristik bahkan, ya, ada yang ramping, ada yang gendut banget dan lain sebagainya, karena core beliefnya adalah freedom. You are free to choose whatever you like. You are free to choose the life that you wanted. That's why campaign-campaign mereka, komunitas mereka itu selalu berhubungan dengan freedom. Nah, this is where the heart of the brand story is, gitu ya. Jadi merchandise-nya, kenapa sih nggak ada merchandise tumbler, kaos tulisannya Yamaha? Ada sih kalau Yamaha bikin campaign kaosnya. Tapi kaos Harley Davidson, semua atributnya itu harganya bisa sangat mahal dan orang-orang bisa sangat bangga menggunakan ini. Ya, salah satu contoh brand story pada malam hari ini adalah Harley Davidson. Ya, mereknya sudah sangat mendunia. Dari satu core belief dibangun sebuah brand story, dan sebenarnya Harley Davidson itu ingin memberitahu kepada semua orang dari freedom yang sangat menggembirakan ini. Misinya Harley Davidson ini mengajak orang-orang untuk memiliki satu kehidupan yang lebih exciting, yang lebih menggairahkan. Sebenarnya brand story-nya Harley Davidson itu seperti itu. Jadi dari satu freedom dibikinkan sebuah story yang mana happily ever after-nya, endingnya adalah orang-orang ini merasakan satu kehidupan yang lebih menggembirakan. Tahu nggak, kalau cowok-cowok itu sudah touring sama motornya Harley Davidson, mereka tuh bisa berasa kayak free gitu dari kehidupan sehari-hari, free dari istrinya juga mungkin, free dari daily activity yang stressful. Mereka bisa touring berhari-hari dan kegiatan ini bisa menjadi satu hal yang sangat menyenangkan. Nah, brand story-nya Harley Davidson yang sudah dibentuk dan dikomunikasikan itu muncul di berbagai hal, di konten sosial media, di cara mereka mengkomunikasikan suatu promosi, the way mereka manage atau handle the community, the way mereka bikin campaign, itu semua akarnya dari core belief dan story-nya mereka. Nah, this is one of the example kenapa sebuah brand itu bisa tumbuh besar kalau mereka punya satu firm core belief yang dijadiin brand story, sehingga ini jadi sebuah clear message, satu pesan yang sangat jelas. Ya, jadi Harley Davidson ini dengan adanya brand story juga menyortir orang-orang yang memang bukan potensial target mereka. Orang-orang yang nggak sesuai dengan core belief mereka, itu nggak akan membeli Harley Davidson. Dan orang-orang ini mereka tahu bukan potensial target market mereka. And that's okay. Mereka akan terus mengkomunikasikan ini kepada orang-orang yang trust, yang percaya sama story mereka. Ya, oke. Di contoh yang kedua ada Apple. Teman-teman pasti nggak perlu saya singgung lagi. Apple ini salah satu perusahaan dengan brand image yang paling kuat di seluruh dunia, ya. Apple dengan minimalismenya, dengan satu prestis ketika kalian pakai Apple, ya, itu membuat para penggunanya itu punya satu koneksi yang sangat erat. Ya, bahkan teman saya bilang kalau pakai Apple itu udah macam kayak agama, gak gampang berpindah ke lain hati. Dan sebuah ekosistem yang diciptakan oleh Apple, di mana kalau kita udah pakai iPhone, itu kita akan lebih mudah kalau kita pakai MacBook. Dan hidup akan lebih mudah kalau kita juga punya iPad.
dan semuanya akan menjadi lebih menyenangkan dan terkoneksi kalau kita punya Apple Watch. Nah, begitu begitu powerful satu story yang diciptakan oleh company ini, membuat orang-orang yang mengikuti mereka ini udah loyalnya tuh tingkatnya udah setingkat yang mana kayak gak gampang digoyahin. Hari ini misal saya ngomong pada seorang teman saya yang iPhone user, iPhone itu jelek loh, kamu better ganti ke Samsung karena Samsung itu punya sekian banyak fitur-fitur yang Apple nggak punya. Saya yakin dia 100% nggak akan semudah itu berpindah ke brand Samsung hanya karena saya encourage dia atau rekomend dia brand yang lain. Beda ceritanya kalau misal saya ambil satu story aja gampang gini. Pernah nggak teman-teman kalau ada satu kafe atau resto yang baru buka di kota kalian, lalu seorang teman kalian udah nyoba ke resto itu, terus teman kalian itu ngomong ke kalian, mendingan kamu gak usah nyoba ke restoran ini deh, makanannya nggak enak, aku nggak cocok. And then teman-teman auto nggak jadi nyoba hanya karena satu rekomendasi, yang bahkan teman-teman you don't even punya kesempatan untuk nyoba. Kalian percaya 100%. Nah, tahu ya bedanya di sini ya. The power of brand story, the power of the relationship between the brand and us, itu bisa jadi satu kekuatan yang membuat brand kita itu selalu dekat di hatinya para potensial target market kita. Nah, tentunya kita ingin kita punya brand yang seperti ini. Nah, contoh yang ketiga, teman-teman, saya pakai brand lokal nih, supaya mungkin teman-teman merasa, iya Miss, Harley dan Apple kan brand internasional ya, oke. Saya mau pakai sebuah brand lokal, mungkin teman-teman boleh sambil sharing ya. Saya mau tunjukin Instagramnya, dan kita mau sama-sama belajar. Saya tidak di-endorse, sekali lagi sama brand ini, saya tidak kenal siapa ownernya, tapi saya merasa contohnya sangat jelas, very obvious untuk kita pelajarin sama-sama pada malam hari. Boleh teman-teman Intiland untuk di-share Instagramnya. Oke. Satu brand ini adalah termasuk brand baru, teman-teman. Kenapa saya pilih brand ini? Menandakan bahwa kekuatan dari brand story ini itu bisa membuat sebuah brand baru ini stand out from the crowd. Mungkin sebagian dari teman-teman dari 80 orang yang join udah tahu ya. Saya lihat tadi ada beberapa teman-teman saya yang juga bisnisnya di beauty industry, pasti udah tahu merek BLP Beauty. Buat yang nggak tahu nggak apa-apa, karena ini cuma study case. Ya, oke, boleh di-scroll ke bawah. Kalau kita lihat, teman-teman, kita mau sama-sama pelajari ya. Dari postingan yang terbaru aja, kita bisa lihat ada gambar dua cewek yang wajahnya dalam tanda kutip standar ya, mewakili cewek-cewek pada umumnya. Bukan tipikal model ala Victoria's Secret model yang standar beauty-nya itu too high gitu ya. Ini kontennya dibikin relate. Bahkan dua cewek ini tertawa bahagia, berpelukan erat, menunjukkan satu value. Saya nggak mau ngomong dulu value-nya apa. Saya harap nanti kita sama-sama bisa nemu ya. Kalau teman-teman tahu, kalian boleh langsung tulis di kolom chat. Ntar panitia akan lihat siapa yang aktif, ntar siapa yang engage dengan materi hari ini, ntar bakalan dapat hadiah. Oke, boleh di-scroll ke bawah. Ada konten wanita yang menggunakan hijab ya. Di bawahnya lagi boleh di-skip yang promosi ini. Oke. Konten cewek-cewek berdua akrab ngobrol. Kira-kira value-value apa nih? Teman-teman udah mulai bisa lihat nggak di BLP ini kira-kira value-nya seperti apa? Boleh langsung di-scroll dikit-dikit. Oke, ada cewek yang kulitnya sawo matang, ya, boleh di-scroll terus ya. Ada cewek yang nggak terlalu kurus, bahkan ada cowok, teman-teman ya, ada cowok. Ini nandain apa sih, teman-teman? BLP sedang berusaha ngomong apa sih ke kita ini, teman-teman? Ada bahkan yang menarik, ada seorang trans women. Trans women itu adalah seorang laki-laki yang memilih untuk berdandan dan behaviornya seperti wanita. Itu juga tampil di Instagramnya BLP Beauty ini. Nah ini teman-teman, oke, ada yang bilang love yourself, kesetaraan. Oke, ini saya versi terbaik dari dirinya, love yourself, everyone is beauty, produk natural dan aman. Value-nya be yourself because everyone have special beauty. Terlepas dari gender apapun, kita semua berhak untuk cantik. Nah, dari sini aja teman-teman udah bisa gampang banget ya nemuin
satu message apa yang ingin disampaikan oleh BLB Beauty. Ini cowok juga muncul beberapa kali, ya, cewek dari yang berhijab, dari yang kulitnya sawo matang, dari yang trans women, dari bahkan saya perhatikan ada beberapa kontennya BLB Beauty, ini yang cewek masih kelihatan jerawatnya itu ditampilin dengan zoom in. Ya, pada saat itu dia sedang promote kalau nggak salah eyeliner mereka. Ya, terus mereka juga mengusung spirit-spirit apa? Kolaborasi di sini ya. Tuh lihat ada cewek yang nggak sempurna tapi punya kesempatan yang sama buat cantik. Ya, nah ini teman-teman udah pada pinter semua nih jawabnya di kolom chat. Wah, jelas banget di sini ya. Nah, teman-teman boleh sambil di scroll terus ya. Kalau kita lihat di sini juga ada konten cewek cowok selalu tersenyum bahagia terlepas dari apapun bentuk fisik mereka. They love their self gitu ya. Dan BLB Beauty ini jadi sebuah brand yang bisa enhance ya dari true beauty yang sudah kita miliki. Ya, produk-produknya hanya mempercantik dari kalian yang udah cantik. Nah, sebenarnya dari mana sih asal muasal brand story ini? Karena yang menarik, pemiliknya atau penggagas utamanya adalah seorang influencer, beauty influencer yang ternyata memang secara fisik beliau bukan seorang yang kurus, yang langsing, yang punya badan kayak model. Tapi beliau kebetulan curvy, badannya berisi, kulitnya sawo matang, dan sangat percaya diri. Nah, dari sini teman-teman juga bisa lihat bahwa brand story dari BLB Beauty ini juga mengambil satu value dari ownernya itu sendiri. Ada sisi personal branding yang personal brand value yang dimasukkan ke dalam brand ini. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, kenapa dari satu personal value dari seorang owner itu bisa ke transfer ke brand yang dia bikin dan orang-orang bisa merasakan itu. Ini tampil di kemasannya brand ini, tampil di semua kontennya. Nih teman-teman lihat ada cewek yang rambutnya afro ya, ada cewek yang matanya sipit. Dan mereka punya, ini tampil juga di dalam variasi produk mereka. Mereka punya banyak variasi untuk semua jenis kulit. Mereka punya banyak warna untuk semua jenis kulit wajah. Semua tipe kulit wajah mereka juga punya. Dan campaign-campaign mereka itu mengusung value-value persahabatan, di mana brand ini bisa jadi sahabat buat kulit kalian, buat diri kalian yang memang pada dasarnya udah cantik. Oke, boleh stop di sini sebentar. Muncul juga di kata-kata I allow myself to be who I am. Ya, kalau teman-teman lihat brand story ini bukan sebuah pesan yang terus-menerus dikoar-koarkan hanya dengan satu statement yang sama terus. Tapi brand story ini merupakan sebuah core yang mana bisa jadi caption, bisa jadi sesuatu untuk kalian tampilkan di bio, bisa jadi sesuatu untuk kalian tampilkan di packaging, bisa jadi pesan untuk kalian seeding atau sisipkan dalam konten-konten social media. Ya, nah tentang BLB, saya rasa teman-teman udah cukup paham ya. Nah ini benar banget semua yang udah di-sharing, saya coba sambil baca-baca sedikit. Oke, nah ini Anthony juga, hai Anthony, Anthony dari SBY menciptakan brand story healthy skin for Asian people and also don't forget to love yourself. Okay, this is so powerful, thank you. Ini kelihatan jelas banget teman-teman ya brand story-nya, kelihatan juga di the way mereka kolaborasi karena value-nya adalah value persahabatan. Mereka nggak segan-segan kolaborasi, bahkan kolaborasinya juga dengan sesama vendor skincare. Bayangin teman-teman, sesama vendor yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, ini adalah satu gebrakan ya, mengingat saya sendiri pribadi dibesarkan di keluarga yang mana value-value bisnisnya itu adalah kalau saya punya sesuatu, I have to keep it myself gitu. Jangan sampai saingan saya terutama tahu apa yang saya punya. Jangan sampai toko sebelah itu jual barang yang saya jual. Ibaratnya gitu ya, kalau value-value bisnis yang diajarkan oleh family saya. Tapi di brand story yang dipilih oleh BLB Beauty itu, dia tampilkan di berbagai aspek, termasuk caranya dia jualan, campaign, caranya CS-nya dia menjawab pertanyaan, semuanya menganggap customer-nya adalah sahabat, semua dianggap cantik, semua dianggap berhak untuk memakai kosmetik itu. Ya, oke. Boleh kembali ke slide saya? Oke. Ini udah jelas banget tampil ya. Nah,
kayaknya teman-teman udah mulai get the idea about brand story. Nah, sekarang saya akan masuk sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan saat kita mau bikin brand story? Apa langkah-langkah yang harus kita perhatikan kalau kita mau mengurasi sebuah cerita untuk brand kita? Yang wajib teman-teman tahu, the most important thing tentang brand kita, hero-nya atau pahlawannya itu bukan brand itu sendiri. Ingat analogi yang tadi, seorang orang asing, stranger, datang ke meja kita, ngomong-ngomong tentang dirinya sendiri, itu coret, ya. The most important thing, the hero is not your brand. The hero is the customer. Kayak tadi belajar dari Harley Davidson, belajar dari BLP Beauty, hero-nya, center of the attention-nya itu adalah customer-nya. Adalah kita, wanita biasa aja yang mungkin kulitku kering, mungkin kulitku penuh dengan ketidaksempurnaan, imperfection, tapi aku juga cantik in my own way. The hero is me. Saya ketika membuka Instagramnya BLP Beauty, saya merasa saya juga punya hak yang sama untuk punya kulit yang glowing. Saya juga punya hak yang sama untuk punya merasa cantik menggunakan lipstick dengan warna-warna yang cantik. The hero is me. Ya, nah bagaimana menimbulkan kesan bahwa hero-nya itu adalah pelanggan kalian ketika pelanggan kalian tuh membuka sosial media kalian. PR-nya di sini teman-teman. Gimana caranya ketika customer kalian tuh membuka identitas bisnis sosial media kalian, itu mereka merasa sebagai seorang hero. Bukan merasa brand ini apa sih, kok ngomong tentang dirinya aja. At the end mereka nggak follow. Teman-teman kalau tadi sempat perhatiin followernya BLP Beauty, itu sebuah brand loh, followernya bisa sekian banyak. Tapi perhatiin juga banyak brand-brand Instagram atau sosial medianya brand yang followernya bahkan sangat sedikit. Karena apa? Simple, karena center of the attention-nya adalah brand itu sendiri. Mereka cuma ngomong kelebihan brandnya mereka. Mereka cuma ngomong keunikan brand mereka. Mereka lupa bahwa menempatkan customer sebagai hero itu adalah heart of everything. Ya, oke. Boleh lanjut ke slide next berikutnya? Oke, ada 4 hal yang menandakan bahwa brand story itu adalah sebuah brand story yang bagus. Nomor 1, kata kuncinya adalah improve. Bagaimana brand story ini bisa menunjukkan ya, customer belum membeli ya, bagaimana brand story atau cerita atau pesan yang disampaikan itu membuat kita merasa bahwa brand itu bisa membantu saya meningkatkan kualitas hidup saya. Ingat BLP tadi ya, saya bayangin nih kalau saya pakai produknya BLP, warna-warna lipstiknya yang begitu mencerahkan, bisa bikin saya tampil dengan muka yang lebih cerah. Saya tuh langsung membayangkan kalau aku pakai itu pasti aku kelihatan lebih cantik. Kalau aku pakai itu pasti aku dipuji suamiku. Kalau aku pakai itu ntar pasti ketika Zoom meeting aku kelihatan fresh mukanya. Nah, saya belum membeli loh, tapi saya sudah bisa merasakan manfaat kalau saya membeli produk itu. Bisa paham ya di sini teman-temannya. Yang kedua, aspek emosional. Manusia itu digerakkan oleh emosi. Dan orang itu membeli karena emosi. That's why banyak brand-brand itu yang memanfaatkan sisi aspek emosional ini supaya orang-orang tuh impulsif buying. Ya, membeli dengan impulsif, membeli dengan tiba-tiba karena feeling emosionalnya itu. Nah, coba teman-teman tulis di kolom chat deh sekarang. Kira-kira emosi apa sih yang bisa yang BLP Beauty harapkan itu muncul di kita sebagai target marketnya? Mungkin teman-teman ada yang bisa relate, ada yang bisa jawab, boleh tulis di kolom chat sekarang. Emosi ya, berarti kata kuncinya adalah emosi. Emosi itu apa aja berarti? Sedih, senang, bangga. Emosi apa sih yang BLP Beauty ingin kita rasakan sebagai wanita dan pria ketika melihat atau memakai produk dari BLP? Oke, ini udah ada beberapa yang jawab. Bangga dan percaya diri sama dirinya, happy, puas, ya, care, peduli. Oke, thank you. Waduh, hari ini seneng deh Miss-nya, semuanya aktif ya. Oke, produknya aman. Oke, Christian, benar. Ada security di sana ya. Ada rasa cinta, bahagia. Nah, emosi ini ketransfer dari apa? Dari kontennya, dari fotonya, dari wording mereka, dari the way mereka deliver semua pesan-pesan itu.
ya kalian sudah bisa ngerasain, berarti brand tadi berhasil membentuk satu brand story yang kena nih di potential target marketnya ya. Yang ketiga, connect ya, koneksi, because we want satu relationship ini timbul ya, sudah merasa bisa meningkatkan kualitas hidup nih. Saya merasa brand itu meningkatkan kualitas hidup saya sudah merasakan sisi emosional. Selanjutnya saya akan terkoneksi dengan brand tersebut. Nah, koneksi inilah yang akan membuat orang-orang membeli produk kita, teman-teman. Ya, tadi MC kita Putri bacain satu pertanyaan, bagaimana bisa convert satu brand story into sales. Kalau brand story itu sudah membentuk satu relationship, satu hubungan, satu koneksi, itu pertanda yang baik bahwa akan ada sales di sana. Karena kalau kita punya koneksi, kita sayang, pasti kita akan purchase, pasti kita akan consume produk itu. Ya, yang terakhir, a good brand story adalah sebuah brand story yang bisa tell the truth. Ya, jangan sampai ownernya BLP Beauty hari ini ngomong self love, hari ini ngomong equality, hari ini ngomong every woman is beautiful, besoknya di Instagram story ownernya BLP Beauty ngomong, orang ini kenapa kok kulitnya hitam banget, kasar banget, nggak cocok deh kayaknya dia foto dengan gaya seperti ini. Bayangkan ya, apa yang disampaikan harus menjadi sebuah kebenaran yang dihidupi oleh brand itu sendiri. Ya, jadi sebuah brand story harus jadi soul. Ya, nggak boleh cuma satu pencitraan doang. Karena customer itu very detail, sangat jeli. Mereka kan bisa lihat, oh ini pura-pura, ini pencitraan semata. Ya, oke, boleh di next. Oke, nah tadi saya bilang emotion is the key. Ini ada 6 emosi yang bisa kita sebagai brand sentuh. Ya, nomor 1 happiness, kebahagiaan. Ya, satu momen kebahagiaan, satu perasaan kebahagiaan itu sangat bisa relate dengan kita semua. Nggak usah ngomong manusia dari ras manapun, dari usia manapun, itu we speak the same language kalau ngomong tentang kebahagiaan. Ya, oke. Saya tanya nih semua pada teman-teman pada malam hari ini, kalau saya ngomong kebahagiaan, kalian ingat momen apa sih? Boleh tulis di komen chat. Kalian ingat apaan sih? Ingat ibu kalian, ingat momen ketika kalian kecil, ingat momen ketika makan makanan kesukaan, ingat anak, ingat kumpul keluarga, ingat apa sih teman-teman sama kebahagiaan? Oke, ingat melahirkan anak, ingat momen wisuda, oke, ingat momen lulus, oke, banyak banget yang udah jawab, oke, well, we have the same language about the feeling of happiness, tapi momennya bisa jadi berbeda, ada yang ingat ortu, ya. Nah, bagaimana kita sebagai brand bisa sampai dan transfer feeling of this happiness? Ya, triggernya ada banyak nih, teman-teman udah tulis semua. Ya, kalau saya sebuah brand, saya sudah dapat banyak sekali konten ini. Main air aja bikin bahagia ya, bener. Main air ketika kecil sama orang yang kita cintai bisa jadi satu momen kebahagiaan yang kita nggak mungkin lupa. Ini triggernya udah banyak banget teman-teman. Saya bisa bikin konten tentang wisuda, saya bisa bikin foto anak meluk orang tuanya, saya bisa bikin foto ibu yang bahagia banget lihat anaknya, saya bisa bikin konten seorang anak SMP yang juara kelas, momen kelulusan, momen melahirkan anak, banyak banget kan relate. Ya, dipuji cantik bikin bahagia, yes, saya setuju sekali. Ya, oke. Emosi yang kedua, empowerment. Emosi ketika kita merasa diberdayakan, emosi ketika kita merasa diri kita mampu, emosi ketika kita merasa bahwa I can do it. Itu satu emosi yang sangat powerful. Teman-teman juga bisa pakai emosi ini untuk teman-teman masuk membina hubungan dan relasi dengan potensial target market kalian. Ya, bener banget ya Rizky ya. Emosi ini bisa jadi sebuah kunci keberhasilan personal branding. Yes, relate. Emosi, kalau kita bisa relate ya, kita bisa nyentil emosinya orang-orang di 6 aspek ini ya, inspiration, embarrassment, momen ketika kita malu, itu bisa juga jadi satu trigger untuk kita bisa dekat sama potensial target market kita. Sadness, kesedihan, loss, momen kehilangan ya. Ngomong-ngomong tentang personal branding,
ya, karena tadi nih Rizky udah nyebut dikit tentang personal branding ya. Saya jadi kepingin cerita sedikit tentang kisah saya ya. Jadi kebetulan beberapa tahun terakhir ini saya sedang sharing cerita tentang perjuangan saya dan suami untuk memperoleh buah hati. Ya, kenapa saya cerita ketika di slide ini? Karena memang saya mau teman-teman bisa rasain apa yang saya ceritakan kepada orang-orang itu memancing satu hubungan, membuat mereka merasa relate dengan saya karena saya menceritakan sesuatu yang mengandung satu aspek emosional. Ya, saya menceritakan struggle saya untuk punya anak, saya menceritakan kegagalan saya ketika saya selama 8,5 tahun ini berjuang untuk punya anak. Saya beberapa kali program lalu gagal. Saya ceritakan perjuangan saya ceritakan ketika saya merasakan sakit pada saat saya berhubungan dengan jarum suntik. Ya, nah kira-kira nih teman-teman, dari cerita saya ini, emosi apa sih yang orang-orang tuh bisa tangkap dari cerita saya? Ya, saya juga cerita ke support dari suami yang saya dapatkan. Begitu nyamannya saya dengan dia, tapi in the other hand di sisi lain saya juga merasakan satu beban ya, saya belum bisa ngasih anak kepada mertua, saya melihat orang tua saya semakin menua, tapi saya belum bisa memberikan cucu kepada mereka. Nah, feeling ini yang saya ingin transfer kepada semua orang-orang yang lihat Instagram story saya. Supaya apa? Secara nggak langsung ada connection, ada ada relationship yang terbangun antara saya dan pembaca. Ya, kalau bicara tentang personal branding, ya kuncinya untuk personal branding yang memancing emosi, kita nggak boleh takut untuk being vulnerable. Vulnerable ini apa ya bahasa Indonesianya tuh rapuh. Ya, saya nggak takut untuk muncul sebagai wanita yang punya kelemahan, kekurangan, dan yang rapuh di satu sisi. Ya, nah vulnerable ini satu aspek yang bisa membuat orang-orang bisa merasakan emosi yang sedang saya rasakan. Dan vulnerability, aduh beribet banget sih itu kan, maaf ya. Kerapuhan ini itu akan membuat, kerapuhan yang tidak malu saya sampaikan, itu akan membuat orang-orang itu merasa relate, merasa dekat dengan saya. Endingnya apa? Kalau personal branding, endingnya apapun yang saya ngomong, hopefully orang bisa lebih trust sama saya. Apapun yang saya rekomendasikan, orang akan lebih mau mendengar. Ya, apapun yang saya review nantinya, kalau saya nanti endingnya kepengen jadi seorang influencer, reviewer, selebgram gitu ya, apapun yang ingin saya tawarkan kepada mereka, itu mereka percaya. Dan brand akan bisa melihat, oh influencer ini tuh yang punya connection nih sama followernya. Kurang lebih kayak gitu. Bener banget ini Aida bilang, menyentuh sisi empati. Karena manusia adalah makhluk emosional. Ya, kita suka sesuatu yang menyentuh empati. Kalau teman-teman di sini punya account TikTok, suka lihat video di TikTok, pasti tahu banget kalau video-video yang FYP atau video-video yang viewernya banyak, itu video-video yang syarat emosi. Video-video menurut data, TikTok itu number one video yang paling laku adalah yang mengandung unsur entertainment. Entertainment ini membawa emosi apa? Happiness, kebahagiaan. Ya, berikutnya yang laku itu biasanya apa? Konten yang sedih-sedih. Ya, konten yang menyayat hati. Konten yang bikin kita merasa relate. Konten yang dia alamin, aku juga alamin, yang bisa membuat kita merasa on the same ground gitu loh, relate. Nah, dari situ emosi bisa terbentuk ya. Anyway, saya udah buktiin sendiri. 3 bulan yang lalu saya mulai bikin konten di TikTok, saya mulai bikin satu konten yang menyentuh empati, dan saya mulai bawa masuk beberapa emosi dalam konten saya. At this moment, follower saya sudah 140.000 hanya dalam waktu 3 bulan. I was like quite amazed dengan orang-orang yang ternyata bisa appreciate dengan apa yang saya tawarkan. Nah, kebetulan saya bikin konten TikTok juga bahan eksperimen juga ya. Jadi apa yang saya omongkan hari ini, emotion ini memang is truly the key. Ya, oke, boleh di next. Gak kerasa nih udah hampir sejam, waktunya udah hampir habis. Oke, sekarang nih langsung masuk. Caranya gimana, Miss? Oke, tadi udah diomongin pentingnya gimana, powerfulnya gimana. Sekarang cara untuk bikin brand story ya. Di akhir dari sesi ini saya ada rekomendasi 3 buku yang teman-teman bisa baca.
Ya, 3 buku ini sangat bagus untuk menjelaskan apa itu brand story, brand storytelling, how to be a good storyteller ya, yang nggak jualan, nggak usah tawar-tawarin produk, tapi orang beli sendiri, mengundang apa ya, satu connection sehingga orang bisa beli, bisa trust dengan brand kita. Nah, kita bisa mulai dengan 2 hal yang simple ini. Sebenarnya tadi saya sudah mention ya, happily ever after. Teman-teman sadar atau enggak, di hampir semua buku cerita ketika kita kecil itu selalu diceritakan princess atau prince-nya, misalnya kalau princess Disney itu endingnya selalu happily ever after. Oke, jadi kita mau pakai kosakata ini ya untuk menunjukkan bahwa keadaan happily ever after itu merupakan satu keadaan yang ingin dicapai oleh potensial target market kita. Saya selalu bilang potensial target market ya, karena apa? Keadaan happily ever after setiap orang itu sangat jauh berbeda. Lihat aja ketika tadi saya bilang momen happiness, kalian kan define atau mendeskripsikan happiness itu macam-macam gitu ya. Jadi momen happily ever after ini adalah satu keadaan yang brand dan customer ingin capai bersama-sama. Tapi kata kuncinya, because customer is the hero, maka happily ever after itu harus ada pelanggan kita di dalam keadaan happily ever after ini. Misalnya nih, kalau kayak BLP Beauty ini, happily ever after-nya kalau saya bayangkan itu adalah setiap orang itu berhak untuk merasa feel good about themselves, feel beautiful, feel secure about themselves. Itu keadaan happily ever after. Sehingga sudah nggak ada lagi insecurity, sudah nggak ada lagi orang yang nggak pede sama dirinya. Keadaan happily ever after-nya itu seperti itu. Kalau yang ingin BLP capai ya, ini yang saya bayangkan, yang saya asumsikan. Nah, di keadaan happily ever after yang baru saja saya sampaikan, itu sebenarnya ada kita di dalam situ. Bukan cuma ada brand di dalam situ, tapi ada kita. Ya. Nah, sedangkan aspek kedua yang teman-teman harus punya kalau teman-teman ingin membuat sebuah brand story adalah moral of the story, yaitu core belief-nya apa. Core belief-nya BLP Beauty adalah setiap orang adalah valuable, everyone is beautiful, everyone is valuable. Semua orang itu cantik, utuh, dan sempurna. Dari core belief ini ditarik sebuah keadaan happily ever after. Paham ya teman-teman? Semoga saya nggak membingungkan menjelaskan tentang ini. Ntar kalau ada yang mau ditanyain kita gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen bikin brand story, berangkat dulu dari core belief kalian apa. Ketika saya bikin komunitas untuk para pejuang 2 garis, orang-orang yang juga sedang menanti buah hati, saya punya core belief, dengan atau tanpa anak, wanita itu berhak bahagia. Berangkat dari core belief ini, saya ingin happily ever after dari wadah komunitas ini adalah wanita-wanita yang sedang dalam masa penantian menuju 2 garis itu harus bisa bahagia. Ya, jadi nyambung ya teman-teman ya dari contoh ini ya. Dari core belief saya merasa ada atau nggak ada anak, wanita itu bisa dan harus bahagia. Sehingga keadaan happily ever after-nya adalah semua orang dalam masa penantian itu juga bisa bahagia. Nah, sekarang caranya gimana? Itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, ini di sini komunitas saya masuk. Saya ajarkan cara-cara bahagianya gimana dalam masa penantian ya, dengan berbagai metode, dengan menjaga kesehatan mental misalnya, dengan mencintai diri sendiri, menerima keadaan dan lain sebagainya. Berangkat dari brand story ini, banyak wanita berkumpul yang akhirnya merasa tidak sendiri lagi, merasa punya teman senasib sepenanggungan, dan merasa akhirnya, iya ya, it's okay, aku akan menunggu dengan sikap hati yang bahagia. Kurang lebih contohnya kayak gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman harus terapkan sendiri untuk brand teman-teman. Nah, di slide selanjutnya, boleh di next, saya kasih panduan yang lebih detail kalau teman-teman ingin praktek di rumah nanti ya. Ada 6 hal untuk kalian mendesain brand story kalian. Yang pertama, kalian tetapkan topiknya dulu. Nah, Miss bingung Miss, tetapin topik dari mana? Oke, coba jawab alasan mengapa brand kamu ada. Coba sebutin alasan why you are doing whatever you do now. Kalau untuk personal branding ini bisa juga ya teman-teman ya. Mengapa teman-teman sekarang jadi agen asuransi misalnya? Ini bisa jadi satu topik yang topik dasar untuk teman-teman bisa mengkurasi brand story. Misalnya ada satu teman saya yang jadi agen asuransi karena dia melihat sendiri papanya jatuh sakit, gak punya duit, semua aset papanya dijual, dan sakit kritisnya papanya itu membuat kualitas hidup keluarga ini itu
dia harus pindah ke sekolah yang lebih murah, dia nggak bisa lagi beli mendapatkan satu pendidikan yang dia inginkan, dia harus bekerja lebih keras untuk membayar hutang-hutang dari papanya. Nah, berangkat dari brand story ini, berangkat dari satu topik ini, kalian bisa kembangkan. Kuncinya adalah mengapa kamu melakukan apa yang kalian lakukan saat ini. Apapun profesi kalian, apapun brand kalian itu, ya, nilai-nilai brand kamu apa, misi dari perusahaan kamu apa yang ingin kamu capai dengan kamu menjadi seorang agen properti, apa sih yang ingin kamu dapatkan ketika kamu menjadi seorang misalnya pengacara, menjadi seorang penulis, menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang entertainer, ya, tulis di sini semua ya. Yang kedua, story mission bukan company mission ya, agak berbeda. Jadi tujuan dari brand story ini apa? Kamu ingin orang lain merasakan apa? Kamu ingin orang lain berpikiran apa tentang kalian? Itu kalian boleh tulis dulu di sini ya. Aspek-aspek ini bisa membantu kalian untuk mengkurasi sebuah brand story. Oke, boleh next. Yang ketiga dan keempat. Oke, brand attributes, ada karakter di sini. Karakter brand kamu seperti apa? Bayangkan brand kalian itu adalah seorang manusia. Apakah dia laki-laki? Apakah dia perempuan? Kalau dia perempuan, bagaimana caranya dia berpakaian? Apakah dia perempuan yang tomboy? Atau apakah dia perempuan yang suka berpakaian seperti princess? Pakaiannya pakai dress, dia suka bermakeup? Apakah dia cara ngomongnya cepat kayak gini? Atau dia wise, calm, bijaksana, usianya mature, atau dia masih young, atau seperti apa brand kalian? Ya, slogannya apa? Tagline-nya apa? Yes, brand persona. Thank you, Muammar Rifki. Nomor 4, key audience. Untuk siapa brand kalian ini diciptakan? Ini bicara tentang siapakah target market ideal kalian. Didetailkan di sini, usianya berapa, pekerjaannya apa, kesukaannya dia apa, problem yang dia alami apa, tulis sedetail mungkin. Bayangkan ketika orang itu ya potensial target market kalian ini bikin seril mungkin. Bayangkan dia seorang manusia, kalian duduk di hadapan dia dan kalian ngajak ngomong dia. Gaya bahasa apa yang kalian gunakan? Apakah kalian pakai bahasa yang casual seperti ini, ataukah kalian harus pakai bahasa yang profesional, atau bisa sangat casual? Ya, nah ini menentukan cara kalian mengkomunikasikan brand story ini nantinya. Oke, boleh next yang kelima dan keenam, yang terakhir, feelings ya. Tadi key-nya atau kuncinya adalah emosi ya. Di feeling ini munculkan feeling apa yang ingin Anda munculkan, Anda ingin target market kalian ini rasakan. Ya, feelings ini muncul di sini ya. Tadi kita udah bahas banyak banget di sini. Yang nomor 6 adalah bagaimana kita dapat membuat brand story ini dapat dipercaya. Hal-hal apa yang dapat menyokong brand story ini supaya orang-orang semakin percaya dengan story yang sudah kita buat. Ya, pada saat saya membuat brand kimchi saya, jadi saya punya satu buah brand kimchi. Brand story-nya tuh saya bikin bahwa ini dibuat oleh seorang wanita ya, yang muda, bergaya hidup muda, spiritnya muda. Dia asli orang Korea nih ya, tapi dia udah lama tinggal di Indonesia. Ya, kenapa saya ceritakan brand story-nya kimchi saya ini seperti ini? Karena rasa kimchi saya ini sudah saya sesuaikan dengan taste lokal. Ya, kenapa saya ceritakan bahwa kimchi ini itu dibuat oleh seorang yang otentik asli dari Korea? Karena saya ingin orang itu mengasumsikan bahwa teknik pembuatan kimchi, teknik fermentasinya, bumbu-bumbunya itu otentik Korea, tapi rasanya sudah disesuaikan dengan rasa lokal. Ya, nah pada saat saya menceritakan brand story ini di Instagram saya, salah seorang teman saya yang tahu bahwa yang bikin kimchi itu suami saya, Chef Ken, itu tanya ke saya, Miss Rosie, kalau kamu bikin brand story kayak gini, itu kamu nggak bohong, tak? Yang bikin kan Chef Ken, bukan cewek Korea asli yang lama tinggal di sini. Ya, mungkin ini jadi pertanyaan kalian juga. Ya, the point is brand story itu dibuat, dipilih dan ditentukan, teman-teman. Ya, nggak semua harus berangkat dari kisah yang 100% asli. That's why kalau teman-teman lihat
di Instagram Kimchi-ya, brand saya, mukanya Chef Ken itu hampir nggak pernah muncul dan tidak pernah diceritakan bahwa kimchi ini tuh dibikin oleh seorang chef laki-laki, ya. Walaupun memang begitulah adanya, tapi saya ingin mengasumsikan bahwa kimchi ini dibikin dengan teknik yang otentik, tapi rasanya udah sesuai dengan selera lokal. Ya, sama juga. Apakah teman-teman pada malam hari ini sebenarnya care siapa sih sebenarnya yang bikin motornya Harley Davidson? Siapa sih yang di sini tuh mekaniknya dibalik orang-orang yang bikin iPhone? Atau orang-orang siapa sih yang meracik warna-warna lipstick dari BLT50? We don't really care about it. What we care adalah apa sih pesan yang brand itu sedang sampaikan ke kita, ya. Dan bagaimana brand ini bisa membuat satu cerita ini terpercaya, ya. Oke, sepertinya setelah ini adalah slide yang terakhir, ya. Oke, nah ini kalau teman-teman sudah meracik satu brand story, ini bisa mulai dari ini ya, salah satu metode ya, perasaan yang diharapkan timbul apa, lalu didefinisikan karakter dan kejadiannya, kayak tadi ya, Kimchi ini ada seorang wanita, kejadiannya seperti apa, karakternya seperti apa, lalu konsep story-nya seperti apa, terus dibikin prototipe-nya nih, lalu kalau udah jadi, diteskan nih ke orang, kamu ngerasa nggak sih dari brand story yang aku bikin, kamu tuh ngerasain apa? Kalau sudah confirm emosi yang ditimbulkan sama, berarti teman-teman berhasil. Kalau belum, ini lingkarannya berputar lagi. Kalian bisa coba lagi, ulang lagi dari manapun itu. Dari prototype ditarik ke konsep story, mundur lagi ke karakter, dari karakter bisa ditarik lagi perasaan apa yang timbul. Ya, practice makes perfect. Jadi harus berlatih. Nah, bagaimana cara membuat prototype pada brand story milik sendiri? Oke, dikurasi dulu narasi dari brand story-nya dibikin. Kayak misalnya saya tadi ya, Kimchi-ya adalah sebuah brand kimchi yang dibikin oleh seorang wanita muda asli Korea, tapi udah lama tinggal di Indonesia. That's why dia sesuaikan rasanya dengan taste lokal. Karena kimchi itu aslinya dari Korea. Kalau dimakan sama orang Indo pasti nggak doyan. Makanya dengan metode pembuatan yang otentik, Kimchi-ya ini, Miss Kim ini akan membuat sebuah kimchi yang sesuai dengan selera lokal. Cerita ini saya tulis, saya ketik, saya coba tawarkan kepada orang. Orang ini bisa ngerasain nggak sih emosi dan hubungan yang coba saya bangun dari cerita ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya Rizky Yoga. Oke, next slide please. Oke, so the summary is, akhirnya summary juga. A good story makes you feel something. Cerita yang bagus itu pasti membuat kita merasakan sesuatu. Good story evokes emotion. Cerita yang bagus tuh membangkitkan emosi. Pasti ya kita lihat film sedih, film senang. Saya lihat satu film Korea itu judulnya Miracle in Cell Number 9. Kayaknya itu saya bisa nangis gak berhenti teman-teman. Padahal saya loh tahu itu cerita yang fiktif. Semua orang yang main tuh bintang film. Jadi story itu bisa sangat erat hubungannya dengan emosi kita, dan kita bisa banget mainin emosinya orang dengan cerita, dengan story. Dan dengan cerita storytelling ini orang itu akan dengan senang hati menyerap dan mendengarkan loh lewat storytelling ini. Ya, storytelling itu adalah emotional transfer of information. Ya, itu adalah sebuah transfer emosi dari sebuah informasi sebenarnya. Ya, brand story is a development from brand mission. Yes, you guys can start from brand mission. Kalian bisa mulai dari misi brand kalian apa, ya. Ini tadi udah saya mention juga, relationship is the lifeblood of the brand. Dan relationship atau hubungan yang baik itu dimulai dari satu belief atau satu kepercayaan yang disetujui oleh dua belah pihak. Saya menyetujui kepercayaan atau core value dari sebuah brand, maka saya akan dengan sengaja atau tidak sengaja sedang membentuk satu relationship atau relasi dengan brand tersebut. Ya, kayaknya I think this is the last slide. Kayaknya mungkin yang terakhir ini. Rekomendasi buku dari saya ada 3. Building a Story Brand dari Donald Miles, terus Brand Storytelling, ini One of My Friend Gave Me This, terus yang terakhir ini bukunya Mr. Seth ini juga. Semua ini bisa membuat teman-teman lebih memahami tentang
brand storytelling. Sebenarnya ini sama sekali bukan hal yang baru teman-teman. Ya, brand storytelling, storyteller, ini bukan sesuatu yang baru. Jadi mari kita gunakan satu konsep ini untuk meraih satu hubungan yang lebih sustain supaya bisnis kita itu bisa lebih profitable lagi. Itu dari saya. Mungkin saya invite lagi Putri untuk join bareng saya. Rizky udah punya bukunya set. Wow. Oke, Put, kamu nggak tidur kan pas saya tadi jelasin materi? Sama sekali enggak. Aku takjub karena biasanya di sesi ini kan aku bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan yang perlu aku baca karena semua pertanyaan sudah terjawab oleh Miss Rosie tadi ya. Jadi sekarang aku tawarin dulu nih buat teman-teman, Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang malam hari ini sudah bergabung. Silahkan tuliskan pertanyaan atau aku minta izin ke Miss Rosie, boleh nggak untuk raise hand sambil menunggu yang lain mengetik? Biar efektif. Boleh banget, Put. Boleh ya. Jadi kesepakatannya adalah karena waktu yang kita punya terbatas, biar chef kan nggak tiba-tiba ketok pintu terus tanya, Miss Rosie lama banget webinarnya gitu ya. Jadi mohon apabila bertanya itu langsung to the point ke pertanyaan. Walaupun aku yakin masing-masing punya brand story yang ingin dikisahkan sebelum bertanya ya. Itu godaannya kalau lagi ngobrolin brand story. Silakan untuk raise hand, nanti akan dibantu oleh tim IT kami dari Intiland untuk memunculkan teman-teman di layar dan bisa bertanya langsung. Sambil nunggu yang lain yang malu-malu mau, silakan langsung ketik pertanyaan di chat room ya. Biar kita bisa nyimak nih. Kayaknya udah ada yang raise hand ini. Ada 3 orang yang raise hand. Oh, langsung gercep banget. Biasanya kalau konsul ini hitungannya per menit ya Miss Rosie, tapi malam hari ini for free, for everyone can join us. Yes. Oke, kita beri kesempatan ya yang udah raise hand, bisa dibantu oleh tim untuk munculkan di layar dan bisa langsung bertanya ke Miss Rosie, cukup kenalkan nama dan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Hai Angel, kamu masih mute nih? Ya, boleh dibantu unmute dulu. Angel ya? Angel, I saw you everywhere. Di setiap webinar ini Angel mesti ada. Applause banget. Benar. Aduh, loyal followers ini. Waduh, luar biasa. Angela, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Memungkinkan untuk Angela bertanya. Apabila ada kesulitan, nanti pertanyaan boleh dibantu untuk ketik ya. Oh, sudah. Ya, perkenalkan sudah diperkenalkan oleh Miss Rosie ya. Terus mau tanya tentang yang bahwa brand story itu tidak harus 100% berangkat dari kisah nyata, tapi bisa dibentuk ya. Kalau pengalaman aku memang suka kalau cari produk, aku tuh cari history atau kalau di web itu misalnya ada about us. Jadi tentang company-nya itu, tentang brand-nya aku baca, oh asalnya dari ini, visi misinya begini. Nah, ini kan kalau kita make up a story to touch the customer, calon customer ya, supaya oh ya keren ya, oh ya cocok ya, relate sama aku. Dan one day terus ketahuan bahwa itu cerita yang dibuat-buat. Itu apa enggak jadi apa ya, kumpulan alah ternyata selama ini bojok gitu. Itu gimana? Oke. Thank you buat pertanyaannya. Menarik banget. Oke. Thank you Angel ya. Rosie bisa langsung jawab ya. Oke. Mungkin Angel bukan satu-satunya orang yang suka ya lihat history brandnya apa dan lain sebagainya ya. Tapi memang ada beberapa pilihan. Kayak misalnya contohnya BLP Beauty yang tadi, itu pilihan bahwa ownernya akan tampil dan muncul. Value dari ownernya akan ke transfer. Kita pun dan teman-teman sekalian yang dengerin pada malam hari ini, ada beberapa bisnis yang juga pakai personal branding dari kita berdua, dari saya dan suami. Ada salah satu bisnis kami di catering, namanya Loka Catering, itu benar-benar pakai personal brandingnya Chef Ken. Ya, jadi value-value-nya dia totally masuk di sana. Jadi menu-menu makanannya semua benar-benar dari Chef Ken, value-value-nya, hygiene-nya itu ketransfer dari personal branding dia. Nah, di beberapa brand yang memang kita nggak pakai personal brand dari kita sendiri, itu memang kita kurasi sedemikian rupa supaya ini bukan jadi sebuah kisah yang bukan bohong, tapi sebuah cerita yang mana we have to believe, yang dipercaya itu bukan orangnya yang memang nggak eksis, tapi value-nya. Ya, yang harus kita hidupi itu value-nya. Misal nih,
kayak tadi saya kasih contoh mungkin sangat kontradiktif ya. Di brand kimchi saya ini muncul sosok perempuan di logonya, ya. Tapi yang bikin sebenarnya cowok. Nah, sebenarnya Angel, in the future nanti kita punya visi yang besar banget buat kimchi ini. Nantinya kimchi ini bakalan jadi satu produk yang mass production atau produk pabrikasi, di mana bahkan touch of Chef Ken sebagai owner yang punya resep itu bakal nggak ada sama sekali di sini. Ya, jadi memang the way kita kurasi brand ini, kita mau brand ini adalah makanan adaptasi dari luar, bridgingnya kita pakai rasanya rasa lokal, dan nantinya kita akan benar-benar nggak nyampein siapa yang bikin itu, kita nggak komunikasikan. Jadi ini bukan satu kebohongan, bukan satu cerita yang kayak lah bocor yang tadi Angel ngomong ya, tapi sebuah brand story yang memang kita kurasi karena kita punya satu rencana jangka panjang yang memang ini akan menjadi satu produk aplikasi ke depannya. Nah, value-nya bukan highlight-nya pada cewek, tapi yang bikin cowok, bukan. Tapi value-value cewek ini kita rasa lebih pas untuk makanan yang namanya kimchi. Karena value-nya, kimchi ini kalau di Korea selalu dibikin oleh wanita. Jadi nggak ada tuh ceritanya cowok bikin kimchi di Korea. Jadi yang bikin kimchi itu selalu para ajuma-ajuma, para perempuan-perempuan. Dan bahkan ada fairy tale yang ngomong a good wife, menantu yang baik itu adalah menantu yang jago bikin kimchi. That's why kalau saya bikin image-nya itu cowok yang bikin kimchi hanya karena Chef Ken is man behind the brand, itu malah totally wrong, nggak cocok sih, nggak match. Jadi yang mau saya ambil adalah value-value dari wanita ini, komitnya, lalu touch of the women-nya, lebih ke itu. Jadi nggak akan ditampilkan, oh malah ini punyanya Chef Ken. Nah, punyanya Chef Ken yes, tapi ini akan diperlakukan akan menjadi sebuah brand, bukan Chef Ken-nya yang bikin sendiri, diceritain gitu, lalu ada hal-hal yang malah semakin membunuh brand story yang saya bikin sendiri. Misalnya fotonya Chef Ken lagi bikin kimchi, itu nggak akan pernah ditampilin. Jadi apa ya, brand itu it's all about perception. Aku harap ini bisa jawab pertanyaannya Angel tadi. Sangat terjawab sih. Jadi fokusnya pada value atau filosofi behind the brand itself. Yes. Perihal siapa pemilik resepnya itu adalah sesuatu yang kalau misalnya malam hari ini Miss Rosie nggak cerita, kami nggak akan tahu, karena yang kami lihat adalah tampilan di media sosial tentang kimchi ya. Miss Kim, sang perempuan Korea yang lama tinggal di Indonesia dan jago bikin kimchi yang bisa diterima oleh cita rasa Nusantara gitu, cita rasa lokal. Jadi I got the point. Ada perbedaan besar antara mana yang dilakukan dengan tujuan pembohongan publik. Misal nih ya, misal kami menggunakan bahan-bahan segar. Faktanya kita bahkan pakai bahan yang mungkin dibeli di pasar seminggu yang lalu dimasukin keluar. It's totally different. Jadi itu hal yang berbeda gitu ya. Jadi semacam itu. Mudah-mudahan Kak Angela jadi bisa memahami juga. Ada pertanyaan masuk kah lewat chat room? Kita sambil bacakan satu persatu pertanyaan di luar ini. Miss Rosie punya PR. Waduh, PR nih belum. Jadi nanti Miss Rosie sambil pilih 3 partisipan hari ini yang paling atraktif dan paling menarik untuk memenangkan hadiah yang sudah kita siapkan. Bersedia ya? Selain dari sisi pertanyaan juga keaktifan. Oke? Atau aku bisa dibantu sama teman-teman Intiland deh, dibuka di kolom chatnya siapa yang paling aktif. Biar Missnya adil nih, soalnya beberapa ada yang saya kenal ya. Biar adil, tim Intiland aja ya yang milih ya. Boleh. Siap. Tim Intiland bantu pilih ya. Biar lebih objektif dalam memilih pemenang. Oke, kita akan munculkan pertanyaan dulu. Oke, ini dari Christian. Miss Rosie, bagaimana caranya mulai membangun personal branding di Instagram buat usaha yang baru launching? Lalu gimana caranya membuat dan menghadirkan konten yang menarik sehingga banyak orang mau mampir ke Instagram kita, bahkan mau follow Instagram kita juga? Thank you. Iya. Pertanyaannya Christian, boleh open mic nggak sih? Saya sebenarnya Christian nanya, saya mau balik nanya sama Christian. Nah, ini soalnya menarik nih. Christian, silahkan kita bantu untuk open mic sekalian stand up comedy malam ini ya. Biasanya after open mic terus stand up comedy. Oke, Christian, are you there? I'm sure. Ya, Christian ini salah satu yang paling aktif juga di kolom chat dari tadi saya sampai notice. Kalau Christian ini mahasiswa saya, udah saya kasih auto A, saya nggak baca laporannya lagi. Waduh. Seneng banget kalau punya mahasiswa aktif. Halo, selamat malam Christian, silahkan. Iya, selamat malam Miss Rosie. Halo, saya sih, ya kalau pertanyaan saya ini tadi, kan saya ini kan melanjutkan pekerjaan orang tua ya, jujur aja. Jadi saya pengen tahu untuk
pekerjaan orang tua itu untuk personal branding itu yang bagus bagaimana ya untuk melanjutkannya, dan yang pertanyaan saya tadi itu mungkin bisa dibantu. Untuk bikin orang Oke. Mhm. Iya. Sekarang saya tanya ke Christian. Kalau Christian buka Instagramnya orang atau brand, kira-kira Christian mau follow account yang seperti apa? Yang banyak peminatnya, yang banyak followersnya. Oke, satu. Oke, kenapa? Syaratnya harus followers banyak. Kenapa kok banyak follower? Itu menandakan apa? Kok kamu sampai Produknya mau... bagus, produknya Oke, bagus dan aman. Oke, jadi kalau Christian lihat sebuah account yang followernya banyak, itu ada trust ya, langsung ya di sana ya, daripada buka satu account bisnis followernya cuma 25 gitu ya, pasti kayak ini beneran eksis nggak sih? Tapi kalau followernya 276, terus ada centang biru, itu memunculkan satu trust. Oke, lalu apalagi? Kamu mau follow sebuah account Instagram, kalau account Instagram itu seperti apa? Terpercaya ya kalau menurut saya. Oke, terpercaya, memberikan value, ngasih sesuatu, memberikan value gitu ya. Betul. Oke. Iya. Nah, itu sebenarnya sekaligus jadi jawaban untuk pertanyaanmu. Kalau mau orang follow account Instagram kita, either itu personal atau brand, kita harus ngasih sesuatu. Manusia itu gampang aja, kita akan follow account yang ngasih sesuatu ke kita. Sesuatu itu apa? Value, edukasi. Value-nya bisa muncul di edukasi, bisa informasi, ya bisa apapun yang bermanfaat buat kita. Jadi jadilah akun yang bermanfaat supaya orang mau follow. Itu jawaban dari pertanyaan yang kedua ya tadi ya. Nah, jawaban dari pertanyaan pertama. Sekarang saya mau balik nanya lagi. Personal branding, kenapa kok Christian mau mengkurasi personal branding? Emang udah tahu manfaatnya apa dan emang udah yakin kalau perlu personal brandingnya Christian untuk bisnisnya orang tua yang sedang Christian lanjutin. Jadi supaya membuat daya tarik ya. Oke, apakah daya tarik selalu harus dari seorang personal brandingnya Christian untuk bisnisnya? Oh, enggak harus ya, enggak harus. Benar. Kalau boleh tahu bisnisnya apa Christian orang tua? Perikanan saya. Oke, jualan ikan atau seperti apa? Saya jualan ini alat-alatnya, pencetak timahnya. Oke. Nah, kalau misalnya mau personal branding, emangnya Christian pengen dikenal sebagai orang yang apa? Yang bisa bermanfaat untuk bisnisnya Christian sekarang. Pengen jadi orang yang dikenal sebagai apa? Ya, penjual yang bisa laris gitu lah. Jadi kan kayak pesaingnya orang tua saya kan ada yang pakai media sosial juga gitu loh, kayak Instagramnya ada. Nah, saya pengen tahu gitu loh maksudnya. Mereka juga pakai gitu. Oke, mungkin yang harus dibedain antara personal branding dengan branding dari usaha yang Christian jalani sekarang ya. Gitu. Jadi itu two different kind of thing. Kalau ada kata-kata personalnya, itu berarti mengacu pada diri sendiri. Person. Yang di branding berarti orangnya. Kayak gitu. Tapi kalau branding perusahaan, itu yang di branding perusahaan. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Thank you. Ya, makasih Miss. Ya. Seneng banget auto konsultasi ya, seneng sekali. Ini kalau sama ibu dosen memang telaten banget nerangin satu sampai detail. Lanjut nih, kita baca pertanyaan lagi ya. Christian sudah terpuaskan dan tercerahkan. Pertanyaan lain datang dari Syafi Alfarisi. Hai, selamat malam Syafi. Miss Rosi, langkah awal membangun usaha menarik customer bagaimana? Dan cara memberikan feedback ke customer untuk tetap berlangganan yang tidak merugikan pelaku usaha. Selain dari itu, cara marketing apa yang dapat dimudahkan customer, maksudnya memudahkan customer untuk melihat usaha kita? Oke, pertanyaannya jangan dihilangin dulu, boleh tetap ditampilin, soalnya kan ada banyak. Nah, oke. Saya jawab satu-satu ya, Syafi'i, thank you for the questions. Langkah awal membangun usaha supaya menarik bagi customer. Kenapa pengen punya usaha yang menarik? Kenapa nggak pengen punya usaha yang dibeli? Ya, kalau kita pengen punya usaha yang menarik, ya dibikin aja packaging yang menarik, Instagram yang cakep, itu menarik. Tapi menarik itu belum tentu orang beli. Karena tahapan orang beli itu panjang. Kalau tahu konsep AIDA,
ya, AIDA, ntar di googling ya, dari attention timbul intention, baru desire, baru action. Jadi sebelum orang action beli itu memang harus melewati tahap menarik, tapi menarik aja itu nggak cukup untuk membuat orang purchase. Nah, menurut sebuah artikel yang saya baca, salah satu penyebab utama kegagalan startup bisnis adalah para startup bisnis ini, owner atau founder startup bisnis ini membuka sebuah bisnis yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi produknya itu nggak dibutuhin sama masyarakat. Cuman oke aja, cuman bagus aja, cuman indah aja. Jadi kalau saya berusaha jawab pertanyaannya Syafi'i, bagaimana membangun usaha yang profitable dan sustain, itu harus berangkat dari kebutuhan dan problem dari masyarakat. You have to know problemnya itu ada dulu supaya kita bisa jadi solusi. Kalau kita tiba-tiba bikin produk yang nggak berangkat dari problem, kita pasti bingung, ini saya jualnya kemana. Tapi don't get me wrong juga, ada nggak produk yang dibuat bukan berangkat dari problemnya masyarakat? Sebenarnya ada. Tapi kita perlu investasi waktu dan uang yang banyak untuk mengedukasi orang-orang supaya mereka sadar kalau mereka butuh produk ini. Tapi saya coba tarik berangkat di frame pertama ya, dengan asumsi kita bikin produk dari problem yang ada. Contohnya Gojek. Ya, Gojek ini sebuah aplikasi yang berangkat dari problem. Problemnya apa? Transportasi di Jakarta. Awalnya mereka bikin platform ini itu untuk konekkan antara user dengan para ojek yang ada di Jakarta. Mereka berangkat dari ojek ya, bukan GoCar itu adalah kembangan dari Gojek. Mereka awalnya berangkat dari transportasi ojek. Berangkat dari problem, akhirnya dibuat sebuah solusi. Jadi, langkah awal untuk membangun usaha, you have to know what is your customer problem. Ya, apa sih yang penting buat customermu, problem apa yang mereka rasakan, dan bagaimana kamu bisa bikin satu produk yang jadi pain reliever atau jadi obatnya untuk problemnya customer. Ya, sekarang cara memberikan feedback ke customer untuk tetap berlangganan dengan cara tidak merugikan pelaku usaha. Saya agak kurang ngerti maksudnya, tapi coba saya persepsikan supaya customernya loyal gitu ya. Nah, sekarang kalian bayangin, kalian aja pernah nggak beli di satu penjual yang penjualnya ketus banget, jahat banget, nggak ramah, tapi mau nggak mau kalian beli karena dia satu-satunya orang yang jualan produknya. Karena dia produknya kalian benar-benar butuhin, kalian nggak punya pilihan lain. Ya, at the end people will still buy. Ya, product and service adalah hal utama yang harus kita perhatikan untuk membuat customer itu tetap attached dengan kita. Ya, good product still matter. Layanan yang baik itu juga sangat penting. Produk yang bisa meningkatkan kualitas hidup dan menjawab permasalahan dari kita itu pasti akan tetap dicari. That's why alasannya beberapa startup kayak memang ya Gojek itu tumbuhnya sangat masif, rapid, besar karena masalah orang banyak nih yang dijadiin solusi sama Gojek ini. Ya, cara marketing yang dapat supaya customer mudah untuk melihat kita. Nah, Brand Story ini bisa jadi satu start buat Syafi untuk bisa menyusun satu marketing strategi. Ya, jadi ditentukan dulu keunikannya apa, why you are exist, apa yang sedang kamu value, apa yang kamu tawarkan untuk customer, mengapa customer harus memilih kamu instead of your competitor. Lalu dibikinkan satu narasi brand story yang bagus, yang cakep, terus dihidupi dan dikomunikasikan lewat semua media sosial, packagingnya, the way you serve your customer. Diharapkan dari satu brand story ini yang muncul dan dikomunikasikan dengan jelas di semua aspek, diharapkan customer itu akan brand kita akan stand out, kita akan dilirik sama customer. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Terjawab ya, sudah lengkap semua, dan kita akan berlanjut ke satu pertanyaan terakhir mungkin dari chat sebelum nanti ada beberapa pertanyaan titipan pada saat kemarin peserta mengisi form registrasi. Silahkan untuk tim untuk membantu memunculkan. Dari Erika Paramita, bagaimana membuat sesuatu yang baru? Bagaimana cara membranding suatu usaha yang masih baru merintis? Oke. Ini ceritanya baru merintis ya ceritanya. Lagi-lagi balik yang mungkin strategi untuk membuat sesuatu yang baru yang memiliki nilai jual yang sellingable atau marketable gitu, Miss. Dan kemudian cara brandingnya gimana? Oke.
Suara saya masih masukkah ini? Masih. Oke, saya jawab ya. Pada saat kita merintis ya, merintis sebuah brand baru ya, kita followernya mungkin juga masih sedikit. Terus habis gitu kayak don't know what to do, apa yang harus dilakukan supaya saya dilirik sama orang. Nomor satu, you have to make sure you have a good product dulu. Ya, saya pernah banget ngalamin merintis brand dari awal. Salah satunya ya brand kimchi saya ya. Bener-bener dari awal, apalagi kimchi ini, saya ngomong, kalau boleh ngomong jujur sama teman-teman di sini, kimchi ini bukan makanan orang Indonesia. Dan kimchi ini nggak bisa dimakan gitu aja langsung. Ya, jadi kimchi ini butuh bener-bener satu edukasi yang membuat orang itu ke-trigger untuk beli. Gak ada orang tiba-tiba beli kimchi, tapi orang tiba-tiba beli snack makanan ringan ada, karena mereka biasanya langsung makan. Nah, kimchi ini butuh diolah dengan makanan sesuatu, atau butuh dimakan atau diaplikasikan dengan sesuatu. Bayangin betapa berat beban saya pada saat itu, ingin membudayakan orang-orang untuk makan kimchi. Ya, padahal kimchi itu totally not Indonesian food at all gitu ya. Nah, tapi saya mendompleng satu wave yang namanya Korean wave, ya, di mana drakor, K-pop, K-drama, lalu artis-artis Korea itu sedang digandrungi sama orang-orang. Nah, kebetulan saya mendompleng satu Korean wave ini untuk bisa masuk ke target market potensial saya. Saya bikin satu konten di mana menunjukkan orang-orang Korea itu selalu nyetok kimchi, dan saya menunjukkan aplikasi kimchi ini bahwa kimchi ini enak dimakan dengan apa saja. Jadi saya harus tahu problemnya customer kamu apa kalau untuk brand baru, apa yang men-trigger customer kamu untuk membeli produkmu. Yang men-trigger customer saya untuk membeli kimchi adalah ketika mereka lihat drakor, yang lihat bintang film mereka itu lagi makan kimchi sama makanan kesukaan, mereka ingin timbul ada rasa ingin mencoba. Nah, saya pakai trigger itu, ya. Nah, kita harus mengumpulkan lebih dari satu trigger. Ya, kita harus tahu kira-kira apa sih yang membuat target marketku ini mau membeli dan mencoba. Contoh lain ya, misalnya saya itu tipe yang suka banget beli baju online. Yang membuat saya ke-trigger banget untuk beli baju online, kalau saya lihat di Instagram Ads itu ada cewek-cewek yang bentuk badannya kurang lebih kayak saya, punya dan model-modelnya itu sesuai dengan selera saya, itu honest review, itu saya ke-trigger banget untuk langsung pengen lihat di Instagramnya dan kepingin cari tahu lebih lanjut tentang brand ini. Ya, tapi saya nggak ke-trigger kalau lihat baju-baju ini misalnya cuman dipajang aja di store misalnya, atau dipakai oleh model yang sangat kurus yang nggak relate sama saya. Nah, so you have to know what is the trigger. Ya ampun, ini chef kan komen, dia buka rahasia, betul itu dia suka beli baju online. Ini suami aku join untuk black campaign aku ya, awas ya kamu nanti malam ya, mohon maaf. Jadi semoga itu jawab pertanyaannya ya, you have to know the trigger of your potential target market, problemnya apa, ataukah produk kamu bisa jadi solusi. Terus bikin konten-konten yang sesuai sama trigger-triggernya orang-orang ini. Ya, konten as simple as saya lihat orang honest review pakai Instagram story yang dibuat dari HP, itu bisa bikin saya tuh membeli beberapa baju dari mereka loh. Asal kamu tahu triggernya apa nih, gitu. Menarik sekali. Aku melihat ya, duo maut ini dynamic duo. Kalau yang satu kerja, yang lain nemenin, yang satu lagi webinar, yang lain tiba-tiba nyusup. Romantis banget. Iya, makanya. Aduh. Kayak gitu ya, Mang ya. Kalau kerja sama pasangan emang gitu nikmatnya ya, luar biasa ya. Oke, masih ada pertanyaan lain kami akan munculkan, tapi ini ada pertanyaan menarik muncul nih. Bagaimana cara membangun brand story dan mengubahnya menjadi sales yang berpotensi cuan? Dari brand story, awareness naik, dan kemudian orang ke-trigger buat beli. Nah, itu sebenarnya udah dijawab sama Putri tadi. Kalau dari brand story, pasti awareness itu, brand story yang bagus, awareness akan naik dan orang akan ke-trigger beli. Sebenarnya alurnya seperti itu. Tapi yang membuat orang beli adalah ketika mereka merasa relate dan ketika mereka merasa ada koneksi dengan brand tersebut. Ya, simple aja, kita mau as simple as follow orang yang nggak kita kenal nih, Put. Misalnya Putri follow saya aja pada awalnya, ya kan? Yes. Follow saya pada awalnya, karena merasa mungkin story saya ada yang relate dengan Putri. Mungkin Putri merasa penasaran dengan sesuatu, atau ini saya mungkin membagikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sama brand juga kayak gitu. Ketika Putri merasa seperti itu, Putri akan merasa relate. Sebenarnya kita ini udah ada bonding dan ikatan loh.
gitu loh, yang membuat Putri akhirnya kepingin terus lihat Instagram story-nya orang-orang tertentu gitu. Jadi mungkin kalau mau convert dari brand story into sales, ini kita harus pastikan sudah ada relasi atau relationship yang terbangun nih, gitu. Membangun koneksi itu ya yang memang butuh energi, waktu, dan kadang juga materi yang disuplai untuk kemudian terkoneksi. Tapi diawali dengan brand story, yang bahkan bisa jadi brand story ini for free loh, dibikin di awal, membangun keterpercayaan itu. Aduh Miss, menarik banget. Kita masih punya waktu ya? Masih ada pertanyaan kita munculkan di layar? Boleh? Baik banget loh Miss Rosi ini. Kita akan kurang lebih 5 atau 10 menit lagi maksimal. Dari Rizky Pratomo, selamat malam, izin bertanya, diizinkan. Pertama, apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri? Dan bagaimana kaitannya dengan fenomena penggunaan media sosial yang menjadi sarana dalam pembentukan personal branding dan bisa bercerita kepada customer. Yang kedua, gimana caranya branding suatu usaha yang masih baru merintis? Sebenarnya pertanyaan tipikal ya Miss ya. Aku ngeliat nih banyak yang bergabung malam hari ini tuh berjuang untuk bisa membangun brand yang kuat ketika awal memulai. Benar. Nah ini pertanyaannya menarik ya. Namanya aja personal branding. Yang pasti sifatnya personal, ya pasti unik, pasti spesifik, pasti cuman kamu doang yang punya. Karena manusia sebenarnya akan tertarik sama manusia yang lain karena Tuhan ciptakan manusia tuh gak ada yang sama. Kalau manusia di dunia ini sama semua, saya yakin suami saya pun gak akan milih saya. Karena dia sudah bisa menemukan apapun yang saya punya di orang lain. Kenapa harus milih saya gitu loh. Pilih orang lain aja kan juga sama. Dan alangkah membosankannya kalau we as a person itu sama semua. Jadi memang sangat totally big no-no kalau kita mau kurasi personal branding itu mengacu sama satu orang tertentu dan kita tiru jiplak persis cara komunikasinya dia, cara style berpakaiannya. Sayang banget, Tuhan udah ciptain kita unik. Kenapa kita nggak cari keunikan inside ourselves ini yang kita branding, namanya personal branding. What's personal yang kalian komunikasikan ke orang lain gitu loh. Namanya aja personal branding gitu ya. Nah, kaitannya dengan fenomena penggunaan media sosial. Personal branding ini lately menjadi satu hal yang sangat populer, apalagi ada banyak sekali platform-platform media sosial, terutama Instagram, naiknya TikTok, ada YouTube, yang membuat banyak profesi-profesi baru yang muncul sebenarnya ya. Kaitannya itu adalah banyak orang yang mendadak famous ya dengan bantuan sosial media itu dalam arti mengkurasi personal branding dalam dunia digital itu tidak lagi sesusah ketika kita dulu hidup di zaman yang tanpa internet. Nah, saya lebih suka menyikapi ini fenomena penggunaan medsos ini dengan satu hal yang lebih mau ambil untungnya gitu, mau lihat dari sisi untungnya. Kita bisa menggunakan keuntungan dari zaman kemajuan teknologi itu untuk mengurasi personal branding kita. Saya nggak tahu apakah ini yang ditanyakan oleh Rizky, karena angle-nya bisa macam-macam. Bisa dari seorang yang mengkurasi personal branding, lalu punya follower yang banyak, lalu bagaimana memanfaatkan ini di media sosial, itu juga bisa. Ya, jadi angle-nya banyak banget. Dan saya percaya bahwa ketika kita start mengurasi personal branding ya, bonusnya adalah follower yang banyak, trust dari orang-orang, dapat endorsement, tapi it always comes with a great responsibility. Ya, numbers of follower yang semakin berkembang itu means kita juga punya tanggung jawab lebih untuk sama follower yang udah follow kita ini. Kalau bicara tentang personal branding dan follower di media sosial ya, karena apapun yang kita katakan itu orang bisa percaya loh, itu bisa ngelit orang ke satu pemahaman tertentu. So we need to always upgrade ourselves, jadi orang yang wise, supaya apa yang kita sampaikan itu selalu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan untuk orang-orang yang sudah percaya sama kita, untuk orang-orang yang sudah mengikuti kita, kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai senjata yang sebenarnya pisau bermata dua, pedang bermata dua, gitu sih Bud. Menarik banget. Miss, satu pertanyaan terakhir ya, aku ambil dari registrasi karena ini menarik banget menurutku dan berbeda dari pertanyaan lain. Miss Rosi, untuk bidang seni, apakah juga membutuhkan brand story? Saya adalah seorang pemula untuk bidang seni yang membuat motif batik. Adakah contoh cerita brand story untuk bidang seni? Oke, untuk bidang seni kayaknya aku asumsikan dia kayak pekerja seni ya, yang bikin produk
bikin batik gitu ya. Mungkin yang lebih cocok bukan brand story tapi personal brand story. Ya, because ini mengacu pada you as a person. Jadi yes, ada juga yang namanya personal brand story, itu juga bisa dikurasi. Dan kurang lebih ilmu yang tadi saya sampaikan itu bisa banget diterapkan untuk diri sendiri. Ya, cari cerita keunikan dari diri sendiri, kisah masa lalu, value-value-mu, kamu bikin jadi sebuah narasi. Ya, jadi kalau saya nih ceritanya, saya mau ambil cerita yang lain. Jadi ceritanya saya sama suami ini kan sedang program hamil ya, Bud. Dan kita ini sedang sekarang berusaha gaya hidup sehat, makan sehat, berusaha tetap gerak, olahraga tipis-tipis gitu ya. Dan suami ini merasa karena dia udah nyiapin makanan untuk aku, yuk sekalian gitu dibikin satu catering sehat untuk orang-orang yang promil. Nah ini saya jadiin brand story untuk catering sehat saya. Jadi catering sehat saya ini namanya Fertile Mama, berangkat dari kisah sepasang suami istri yang sedang menjemput buah hati. Ceritanya gitu, ya kan? Ketika sang suami ingin memastikan istrinya tuh mendapatkan asupan gizi yang terbaik supaya dia siap untuk menjadi seorang ibu buat anak-anaknya. Nah, dari narasi ini aja kan udah kerasa ya, oh berarti makanan ini dibikin oleh seorang chef yang mana juga suami. Dan makanan ini juga dimakan loh sama istrinya. Jadi nggak mungkin dong suaminya kasih sesuatu yang membahayakan buat istrinya. Karena ini istrinya juga makan nih. Nah, kurang lebih kalau jadi cerita yang personal kayak gitu. Nah, untuk personal brand, kamu bisa juga cari ceritamu sendiri, di personal story, untuk bisa diangkat, diceritakan, dikurasi, diamplifikasi. Supaya you as a pekerja seni, as an artist, itu dilirik. Orang notice, mengapa orang harus membeli karyamu? What's the value behind your masterpiece? Kenapa kamu pilih batik misalnya? Ya, jadi cerita-cerita itu saya sebagai personal branding coach itu tugasnya adalah ngulik cerita, pakai resource-nya dari klien untuk bisa menghasilkan satu cerita yang otentik untuk orang yang sedang saya kurasi personal branding-nya. Gitu, Pur. Aduh, luar biasa ya. Aku dapat banyak banget. Hari ini aku menang banyak dan aku juga yakin semua yang bergabung malam hari ini juga menang banyak, dapat banyak informasi. Ini ngomong-ngomong soal menang banyak, tadi kan Miss Rosie minta bantuan tim Intiland untuk memilih. Kami sudah berusaha berdasarkan keaktifan dan keunikan. Jadi sebenarnya yang unik banyak banget, Miss. Tapi mohon maaf yang dengan kan untuk mendapatkan voucher yang sudah disiapkan ya. Ada ini saya harus woro-woro dulu untuk 3 orang paling atraktif malam hari ini dapatkan voucher Mitch and Ale senilai Rp100.000 dan juga dari Tanah Merah senilai Rp100.000. Dan selamat saya ucapkan untuk yang pertama Rizky Yoga, yang kedua Christian S, dan yang ketiga Aida Zerat Aida. Masing-masing nanti hadiahnya bisa langsung diambil ya di Intiland pada hari dan jam kerja. Silakan hubungi panitia untuk konfirmasi kemenangan ya. Nah, terakhir saya mau minta applause dulu, tepuk tangan buat Miss Rosie. Aku bayangin kalau aku mahasiswinya Miss Rosie, aku betah nih mau kuliah 5 jam juga nggak bakal ngantuk. Soalnya sangat penuh semangat dan sangat positif dari awal sampai akhir, energinya nggak habis-habis. Miss Rosie sehat selalu. Ini di sesi terakhir kita akan undi satu hadiah ya untuk pemenang prize Tanah Merah senilai Rp200.000, French Market senilai Rp200. Miss Rosie bersedia nggak untuk tentu kami di Magic Wheels? Jadi kita mau puter satu dan nanti pemenangnya 1 orang aja untuk memenangkan hadiah yang sudah disiapkan. Oke? Siap ya teman-teman ya? Rosie cukup bilang stop aja kapanpun Miss Rosie mau ya. Oke, ya kita akan mulai putar rodanya. Oke, stop. Oke, ini udah dapat cue stop. Langsung dihentikan dan nama pemenang yang beruntung adalah, kita lihat siapakah? Paula Angelin. Congratulations. Aku kira tadi namanya Chef Ken yang muncul karena malam ini Chef Ken kan ikutan join peserta. Tapi nggak boleh, hadiahnya ternyata buat real peserta ya, real partisipan. Miss Rosie sekali lagi terima kasih untuk brand story insight yang sudah dibagi. Terima kasih untuk banyak rahasia yang sudah diceritakan. Kami doakan Miss Rosie, Chef Ken, dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Sehingga bisa selalu berbagi berkat buat semua. Dan yang terpenting program hamilnya berhasil. Tuhan berkati untuk segera anak. Amin. Banyak doa dari kami. Thank you so much Putri dan teman-teman Intiland. Thank
thank you so much buat yang juga sudah hadir malam hari ini ya. Most welcome. Kami yang bahagia sekali karena Miss Rosi berbagi banyak rahasia untuk meningkatkan peluang cuan dan brand story. Jadi sekarang nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu lagi. Ada banyak cara. Pertama memang kita harus kenali diri kita untuk kenali brand kita, produk kita. Mau ke arah mana? Siapa sih target potensial market kita gitu kan? Karena kita nggak mungkin seluruh orang di dunia ini dijadiin target market. Mana yang paling dekat dengan produk kita yang mereka akan mendapatkan benefit dengan memiliki dan mengonsumsi atau menggunakan produk kita sehingga mereka akan merasa terikat, nggak cuma sekali order tapi berulang kali order. Mudah-mudahan bermanfaat ya malam hari ini. Dan juga informasi untuk Anda, video malam hari ini bisa disaksikan kembali beberapa hari dari sekarang di website kami clickandstay.intiland.com. Jadi kalau pengen nonton lagi, nyimak lagi, catat lagi, aduh aku ketinggalan bagian ini nih pas lagi minum air mineral ambil ke kulkas gitu. Jangan khawatir, tinggal buka aja clickandstay.intiland.com. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman bisa pilih ya di mana. Yang penting adalah harus daftar atau masuk dulu supaya bisa klik fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan akhirnya, saya Rizky Putri, mewakili Intiland Development, mewakili Intiland Events, mengucapkan terima kasih untuk The Rose Day, karena malam hari ini sudah support penuh. Dan terima kasih juga untuk show unit yang begitu cantik. Tarik berikutnya bersama dengan pembicara fenomenal berikutnya. Dan tentunya, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.